Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 38 ayat 5 dan 6. Tertulis demikian, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 38 dari kitab Nabi Yesaya ini, dikisahkan mengenai Raja Hizkia yang jatuh sakit, dan saat itu Nabi Yesaya disuruh oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada Raja Hizkia agar Hizkia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, karena ia akan mati dan tidak akan sembuh lagi dari penyakitnya. Mendengar pesan itu, respon Raja Hizkia adalah berdoa kepada Tuhan. Tertulis dalam Yesaya 38 ayat yang kedua, "Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan." Setelah ia berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis, memohon kemurahan Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, sebagaimana tertulis dalam ayat 5 dan 6. "Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Saudara yang dikasihi Tuhan, secara tersirat dari isi doanya, Hizkia meminta kemurahan Tuhan atas hidupnya. Dan Tuhan mengerti apa maksud dan isi hati Hizkia. Tuhan tidak meremehkan permintaan Raja Hizkia, meskipun nampaknya permohonannya berkaitan dengan hal yang jasmania, bukan rohani. Kadangkala kita menganggap bahwa meminta hal-hal yang jasmania merupakan hal yang tidak rohani dan tidak perlu. Tapi di sini kita melihat betapa Tuhan itu sungguh luar biasa baik. Tuhan mau mendengar dan menjawab setiap doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Hizkia yang sudah akan meninggal karena penyakitnya mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan setelah ia berdoa. Tuhan menambahkan umurnya 15 tahun lagi dan menambahkan kepada permintaannya itu berkat, perlindungan, dan kesejahteraan bagi bangsanya. Perhatikan di sini saudara, bahwa Tuhan memberikan lebih daripada apa yang didoakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit dan merasa hampir mati, saudara dapat berdoa dan meminta kemurahan kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan dan dipanjangkan umur di bumi. Dalam Matius 7 ayat 7-8 Tuhan Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Ada kepastian jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Kalau kita meminta, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dalam Yohanes 15 ayat 7 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita, maka Tuhan berkata, "Mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya." Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Bahkan dalam ketidaksempurnaan doa kita pun, Tuhan masih mengerti dan memberikan jauh melebihi dari apa yang kita minta dan doakan. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 20, bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada mujizat dalam berdoa. Ketika kita berdoa, kita sedang mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B tertulis, "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya."
Saudara dan saya adalah orang-orang benar karena telah dibenarkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sedang mengalami suatu persoalan atau penyakit saat ini? Saudara dapat berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Jangan takut untuk meminta. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang mau mengabulkan doa-doa kita. Dalam Matius 7 ayat 9-11 Tuhan Yesus berkata, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada mujizat dalam berdoa. Karena itu berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan, Bapa kita yang baik, berkenan untuk mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami ada, kami hidup, kami bernafas, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan dan menguatkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Bapa kami yang baik, yang peduli, yang mendengar dan menjawab setiap seruan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau berkenan untuk menjawab setiap permohonan doa kami. Engkau Bapa yang melihat air mata dan mendengar setiap keluh kesah kami. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan ini yang sedang mengalami sakit penyakit atau pergumulan apapun dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka, memberikan kesembuhan dan jalan keluar bagi setiap persoalan anak-anak-Mu. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu Tuhan mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah Tuhan, Tuhan limpahkan kepada setiap kami yang berseru dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan memberikan perkara-perkara yang jauh melebihi daripada apa yang kami minta dan doakan. Sebab Engkau Bapa yang baik dan yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi dunia saat ini yang sedang dilanda oleh pandemi. Kami berdoa memohon kasih karunia-Mu, memohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas bangsa-bangsa. Dan kami berdoa memohon pemulihan dari Tuhan, agar Engkau Tuhan memulihkan keadaan saat ini dan mengembalikan semua keadaan menjadi normal kembali. Terlebih daripada itu kami berdoa agar setiap orang dapat mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi, hidup dalam pertobatan dan mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang malam ini ya Tuhan. Berkati dan lindungilah kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.